to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I sing to you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Hai Kak Pilu. Hai Kak Bagas. Apa Kak Maya. kabar kalian gimana Halo, Kak hari Ma. ini? Baik Puji Kak Tuhan, Maya, baik puji kabarnya. Tuhan. Wah, puji Tuhan ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali, khususnya dengan teman-teman Zebaot ya, Kak Pilu dan Kak Bagas ya, di sekolah minggu kita hari ini. Kita sapa mereka dulu kali ya. Oke. Hai. Shalom. Shalom teman-teman Zebaot. Zebaot. Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Benar, meskipun masih sekolah minggu online, kita tetap sukacita ya di tengah masa pandemi sekarang ini. Betul Kak Bagas dan Kak Pilu, karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Benar Kak Maya, Kak Bagas. Nah, untuk itu kita sama-sama menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dengan menyanyikan pujian satu-satunya yang ku andalkan. Yang setia waktu
Nah, Kak Pilu, Kak Bagas, dan teman-teman Zebal semua, sebelum kita lanjut untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau doa pembuka buat teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini, sehingga kami dapat melaksanakan sekolah minggu online kami ya Tuhan. Berkati kiranya sekolah minggu online ini ya Tuhan, kiranya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, baik dalam sekolahnya maupun dalam keluarganya, ataupun sedang dalam sakitnya ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka bagi yang sakit, dan kiranya Engkau, tangan Engkau dapat membantu mereka untuk menyelesaikan pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, kiranya pandemi COVID ini segera berakhir dan semua dapat berkumpul kembali di gereja untuk melaksanakan ibadah offline seperti dahulu kala ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi dalam gereja, antara komisi anak, komisi pemuda, dan sebagainya ya Tuhan, dan juga umat-umat gereja ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami semua ya Tuhan, baik dimanapun kami berada dan kapanpun kami berada ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan Engkau, dan kami selalu terhindar dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kak Maya, Kak Bagas, ini ada yang curhat nih sama aku tadi. Dia WA sama aku. Katanya di sekolahnya itu ada temennya yang benci sama dia. Nah, dia nggak tahu apa sebabnya. Terus dia bingung. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira gimana ya aku kasih nasihat sama dia? Kebetulan nih, Kak Pilu, Kak Bagas, gimana kalau teman kita yang itu suruh ikut sekolah minggu aja? Kebetulan nih ya, hari ini nih, kita kan mau dengarkan firman nih, yang membawakan firman hari ini tuh Kak Anggrek. Temanya hari ini kayaknya pas deh Kak Pilu, temanya tuh impossible. Gimana kalau kita ajak aja? Wah, pas banget itu Kak Pilu. Wah, bener juga. Ya udah, kalau gitu aku WA dia aja supaya dia ikut berhasil baut kita hari ini ya. Betul. Iya. Nah, kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian yuk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tinggal
pagi adik-adik Sebaut, apa kabar? Pada hari ini kita akan memulai sekolah minggu Sebaut. Sebelum kita memulai mendengarkan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah dalam ibadah Sebaut. Tuhan berkati, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang pimpin dan sertai, mampukan kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengar dan memahami sehingga dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati akan perenungan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Sebaut semua, kali ini Kak Anggrek akan membawakan tema dengan judul I'm Possible. I'm Possible. Saya mungkin melakukan. Bacaan dari Alkitab yang mendukung diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Akan Kak Anggrek bacakan untuk kita semua. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampat pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman yang kita baca hari ini. Yang menjadi tujuan bagi kita semua adalah remaja akan mendapatkan penguatan untuk mengasihi orang yang membencinya. Yang kedua, remaja berani mengasihi orang yang membencinya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum wabah COVID-19, ada salah satu program televisi swasta yang berjudul I'm Possible.
Acara tersebut dibawakan dengan sangat menarik oleh seorang motivator muda dan cantik, yaitu Mrs. Mary Riana. Hal apa yang disampaikan adalah apa yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi asal punya keyakinan dan kemauan. Saat ini Kak Anggrek akan mengajak teman-teman Zebaot semua, kita mau menyaksikan video tentang kesaksian seseorang. Dia seorang preman asalnya Manado. Dia dihina, dipermalukan, dan ditangkap. Akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Kita saksikan kisah hidup dari Michael Ponelo. Mama saya berjuang mencari uang untuk menghidupi kami dengan cara yang salah. Mama saya juga adalah seorang pemabuk. Mama saya sebagai pekerja malam menjadi kurir bandar narkoba. Lalu dia menikah dan menikah lagi dengan tujuan dia mau menolong kami, anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh mama justru membuat hati kami terluka. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan. Saya itu sangat marah sekali ketika saya ingat waktu saya sekolah. Lalu teman-teman saya katakan dia punya mama adalah oh, itu saya berantem sampai berdarah-berdarah karena saya nggak terima. Bagi saya dan kakak saya, mama sudah membuat kami malu. Ya, kalau papa kita sudah nggak bahas karena bagi kami papa sudah seperti nggak ada gitu. Nah, pergaulan saya menjadi pergaulan yang buruk. Saya hidup di dunia preman. Dari remaja kami sudah berjuang sendiri. Kakak saya udah putus kuliah, saya udah putus sekolah. Lalu udah mulai mencari nafkah. Saya sudah menjadi perokok, saya sudah menjadi peminum, bahkan saya juga sudah mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis lain di usia di mana saya masih SMP. Dan saya menggunakan narkoba pertama kali bukan diajak oleh tetangga, bukan diajak oleh teman, tapi diajak oleh kakak saya sendiri. Dan saya pernah pakai narkoba bersama dengan mama saya. Saya itu dari SMP sudah rusak berat. Dari Manado saya ke Jakarta. Di Jakarta masuk ke dunia malam. Ya, kami pacari wanita. Lalu wanita itu kami pekerjakan sebagai pekerja malam. Nah, jadi itu menjadi motivasi kami. Dan kami hanya hidupnya pesta pora hampir setiap hari. Kami hanya menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, lalu jadi bandar narkoba, mulai juga mendapatkan uang. Nah, kejahatan yang kami lakukan terus bertambah. Saya coba sempat pernah mau mencari Tuhan. Saya pernah datang di gereja, tapi saya ditolak. Ketika saya masuk di gereja itu, setelah ibadah malah saya diusir. Pendeta mengatakan, kamu datang di gereja bikin takut jemaat yang saya layani. Saya keluar dari gereja itu, saya lebih hancur lagi kehidupannya. Nah, di dalam pikiran saya begini, ya mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya mungkin saya akan mati dengan narkoba, mungkin saya akan menjadi orang yang jahat. Ya udah, mungkin ini udah jalan hidup saya. Saya jadi agen penyedia penari striptis, saya hidup di dunia mafia. Saya masih begitu muda, tetapi saya sudah berteman dengan mafia besar di kota Jakarta. Ya, bersama dengan kakak saya juga. Akibat dari menggunakan narkoba, ya, ada yang namanya paranoid. Ya, paranoid, rasa takut yang berlebihan disebabkan oleh karena kami itu terlalu sering menggunakan narkoba. Saya kalau pergi di tempat keramaian, saya akan lihat orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka seperti mau membunuh saya. Pernah saya pukul orang, saya kejar orang pakai pisau. Saya pikir dia mau bunuh saya, padahal enggak. Jadi saya sebenarnya menggunakan narkoba itu sudah mau hampir jam 7:05. Jam 7:05 itu miring. Saya ini sudah mau hampir gila dengan narkoba. Orang bicara sama saya baik, saya bisa salah ngerti. Ya, jangankan dia melotot, dia senyum saja, saya bisa tampar orangnya. Nah, hal itu membuat saya merasa tidak ada kenyamanan.
Satu titik di mana saya mengalami yang namanya pemulihan. Pada waktu saya sedang menggunakan narkoba, sebenarnya keadaan itu saya lagi frustasi gitu. Saya ingat di salah satu diskotik terbesar di Jakarta. Ya, kami sedang karaoke dengan teman-teman preman semua. Nah, pada waktu itu nyanyi lagu band Ungu. Lagunya begini, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku, ampuni aku. Waktu nyanyi itu, mata saya ini mulai berkaca-kaca dengan air mata. Saya malu sama teman-teman, padahal saya baru pakai narkoba. Saya masuk ke kamar mandi, saya nangis. Saya katakan begini, Tuhan, saya pengen cari Engkau. Saya pengen mau berubah. Tapi saya nggak menemukan. Justru saya ditolak dari gereja. Padahal satu waktu mungkin saya akan ketemu sama kamu gitu. Tuhan, ubahkan saya. Saya doanya begitu. Saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti pakai narkoba. Itu waktu itu ya. Saya katakan saya mau berhenti pakai narkoba. Ini yang menjadi terakhir. Ya, saya katakan ini yang menjadi terakhir. Ya, 2 hari kemudian justru saya pakai lagi. Saya janji lagi sama Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Itu dalam pikiran saya. Nggak sampai 1 minggu pakai narkoba lagi. Ya, narkoba itu mau berhenti tidak semudah membalik telapak tangan. Narkoba itu mengikat. Dan saya nggak bisa lepas. Saya mencoba berulang kali. Saya coba untuk menjadi hidup yang baik karena saya sudah bosan dengan kehidupan yang hancur. Saya coba untuk bagaimana saya belajar berhenti dari kejahatan-kejahatan saya, tapi nggak bisa. Semakin saya mau berhenti, semakin saya menjadi jadi. Semakin saya berjuang mau keluar, semakin saya tenggelam. Saya semakin jahat. Saya semakin rusak. Dan saya semakin merasa bersalah, merasa tertuduh, namun nggak ada solusi. Pengen mati rasanya. Saya ingat waktu itu saya sangat berdosa sekali. Waktu itu ada di daerah Bali. Saya jam 10 pagi, saya berdoa. Saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau ada. Tolong ubahkan saya. Saya sudah coba mau berubah, tapi saya nggak bisa. Berulang kali saya coba, saya nggak bisa. Saya selalu jatuh, saya selalu melakukan hal yang jahat. Aku pengen berubah, Tuhan. Bukankah Engkau berkuasa menentukan langkah seseorang? Tentukanlah saya di jalan yang benar. Itu saya berdoa demikian. Tentukanlah saya di jalan yang benar. Aku mau hidup benar. Tuhan, aku minta ampun, aku banyak dosa. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Ketika saya katakan itu, saya merasa seperti ada yang peluk saya. Saya merasa seperti ada yang menerima saya. Ketika saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Saya nangis di kondisi pada waktu itu. Lalu saya menjalani proses dari Tuhan. Mulai pada waktu itu pekerjaan saya banyak masalah. Terjadi masalah di diskotik gitu. Dan saya harus jadi buronan. Saya lari dari pulau satu ke pulau yang satu. Sampai ke pulau lagi yang satu. Saya jadi buronan waktu itu saya lari sampai ke Palembang. Nah di Palembang ya, saya dibawa untuk masuk ke sekolah Alkitab. Saya masuk sekolah Alkitab masih gondrong, masih jahat sebenarnya. Tapi ya mungkin ini jawaban doa saya pada Tuhan pada waktu saya katakan, Tuhan ini hidupku, tentukan jalan hidupku di jalan yang benar. Saya itu ikut ibadah, nangis terus. Saya teringat dengan dosa-dosa saya, di situ penyesalan itu terus ada. Saya teringat dengan keluarga saya, teringat dengan mama saya, teringat dengan papa saya, teringat dengan kakak saya. Dan saya selalu menangis. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Aku berdosa.
Aku minta ampun sama Tuhan. Aku baru sadar sekarang. Saya belajar firman Tuhan. Lalu saya temukan itu ayat dalam Mazmur 139. Ayat yang ke-13-14. Bahwa Tuhan menjadikan hidupku, menciptakan hidupku dahsyat dan ajaib. Berarti saya boleh ada di dunia ini bukan hanya karena papa dan mama saya. Jadi bukan alasan hidup saya hancur karena kesalahan papa dan mama. Mau papa mama saya bercerai, mau papa saya menikah berulang kali, mama menikah berulang kali, mau mama saya pelacur, mau mama saya jahat, mau papa saya model bagaimanapun, bukan alasan untuk saya hancur. Saya ngerti di situ. Lalu saya belajar firman Tuhan. Lalu saya boleh mengenal kasih. Dan saya boleh mengenal siapa Yesus itu. Ketika saya mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat. Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan keselamatan. Dia mengubahkan hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang lama menjadi baru. Saya alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan benar kata firman Tuhan. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Satu orang percaya, satu keluarga diselamatkan. Saya mulai berdoa untuk mama saya. Saya berdoa buat papa saya. Saya berdoa buat kakak dan adik-adik saya. Keluarga saya mengalami pemulihan setelah saya selesai dari sekolah Alkitab. Doa saya ini dijawab. Saya ingat papa saya telepon saya. Saya cari nomor telepon juga mama. Saya minta maaf sama mama. Dalam video yang sudah kita saksikan bersama, ada seorang pemuda yang merasa hidupnya tak berarti bersama dengan kakak dan adik-adiknya. Kedua orang tuanya tidak hidup harmonis, walau sebagai pengikut Kristus. Sehingga membuat pemuda tersebut sejak remaja sudah putus sekolah dan terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Namun, di saat yang tidak terduga, Tuhan mengangkat pemuda tersebut dari keterpurukannya melalui syair lagu yang menyentuh hatinya. Pemuda tersebut bangkit dari keterpurukannya, lalu berdoa dan mendoakan seluruh anggota keluarganya supaya Tuhan pulihkan dan persatukan kembali. Singkat cerita, pemuda tersebut tergerak untuk melayani dengan belajar Alkitab dan menjadi hamba Tuhan. Poin yang dapat kita tarik adalah pemuda yang bernama Michael Ponello mampu mengampuni kedua orang tuanya, bahkan merangkul seluruh anggota keluarga untuk kembali ke jalan yang benar. Demikian juga dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27-38 dengan perikop "Kasihilah musuhmu" yang sudah kita baca di awal tadi. Kita belajar mengasihi musuh, yaitu tindakan yang melebihi orang pada umumnya. Masalahnya adalah tidak semua orang mampu dan mau untuk melakukannya. Tetapi penulis Injil Lukas memperlihatkan dengan jelas bagaimana contoh tindakan yang melebihi kebiasaan yang umum dalam hidup kita, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, mengasihi musuh. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Dan yang ketiga, berdoa untuk orang yang mencaci serta meminta berkat bagi yang mengutuk kita. Sebenarnya mengasihi musuh adalah tindakan kemenangan. Menang dari masalah dengan orang lain dianggap sebagai tindakan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Tindakan untuk memenangkan orang-orang di sekitar dapat kita lihat pada Injil Lukas pasal 6, tepatnya pada ayat 29 dan 30, yang tidak membalas tindakan orang tersebut yang sudah berbuat jahat kepada kita. Penekanannya pada ayat 31, yaitu mengajak kita untuk melakukan
apa yang ingin orang lain perbuat dalam hidup kita. Penulis Injil Lukas membandingkan antara orang percaya dengan orang-orang yang berdosa. Jika kita berdosa dapat mengasihi orang yang telah mengasihinya, apa bedanya dengan kita yang hanya bisa mengasihi orang yang telah mengasihi kita? Mengasihi orang yang membenci kita menjadi ajakan untuk selangkah lebih maju daripada logika pemikiran dan tindakan pada umumnya. Penulis Injil menunjukkan teladan Sang Bapa yang murah hati. Demikianlah kita hendaknya murah hati. Mengasihi orang yang membenci kita bukan tindakan yang tidak mungkin, tetapi menjadi hal yang diwujudkan dalam Tuhan. Untuk itu, ada dua hal yang menjadi aplikasi kita untuk mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Remaja diharapkan untuk yang pertama, mengerahkan kekuatan dan semangat untuk lebih supaya tidak mudah menyerah. Yang kedua, melatih untuk mengasihi musuh seturut kehendak Allah sebagai gaya hidup remaja. Nah, di akhir dari renungan pagi ini dapat kita simpulkan bersama, yaitu berani mengubah yang mustahil bagi dunia menjadi mungkin bersama Tuhan. Ada 4 hal. Bagaimana caranya supaya mungkin, supaya possible? Yang pertama, mengasihi musuh. Yang kedua, mengasihi setiap orang yang dihadirkan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, menerima mereka yang datang kepada kita karena kekurangan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, memohonkan berkat bagi mereka yang mengutuk kita. Semuanya ini terangkum dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Amin. Sebelum Kak Anggrek tutup dengan doa, Kak Anggrek memberi kesempatan kepada teman-teman Sebaot semua untuk memberikan satu tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap dia mampu mengasihi atau mengampuni orang yang sudah menyakitinya. Siapa yang bisa menyebutkan satu tokoh Alkitab itu, nanti akan ada hadiah dari Kak Anggrek. Caranya adalah teman-teman Sebaot bisa chat ke koordinator kelas, yaitu ke Kak Duta. Nanti Kak Anggrek akan cek ya jawabannya. Apabila benar, akan dapat hadiah. Baik, kita akhiri renungan pagi hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami dalam mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami boleh belajar bahwa kami harus mengasihi orang yang sudah menyakiti kami, yang membenci kami. Namun kami tidak akan menyerah, kami akan tetap mengasihi mereka. Bahkan kami juga akan memohon doa berkat bagi mereka yang sudah menyakiti kami. Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami melalui Injil Lukas untuk kami dapat mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk dapat terus melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa
Shalom adik-adik semuanya. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya, Kak Oti akan membacakan dasar persembahan pada minggu hari ini. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui 2 cara. Yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah dituliskan keterangan persembahan sekolah minggu. Kemudian amplop tersebut dapat diberikan kepada majelis masing-masing wilayah. Cara yang kedua, yaitu dapat dengan melakukan transfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan memberikan keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat juga dengan mengirimkan bukti transfer kepada majelis masing-masing wilayah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bersekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati persembahan ini. Juga Tuhan ajar kami untuk hari demi hari boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua, jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Anggrek, firmannya bagus ya Kak Maya, Kak Pilu. Iya, bagus-bagus. Iya, betul. Oh ya Kak Bagas, Kak Maya. Ini dia WA lagi sama aku. Kenapa bacain? Bentar ya, aku bacakan ya. Bentar, aku bacakan. Oh, sebentar nih. Wah, oh ya, sebentar. Kak Pilu, terima kasih ya sudah aku diajak ikut kebaktian di Sebat. Sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus tetap mengasihi dia. Betul kan? Betul, berarti Kak Pilu, Kak Bagas, kita ajak adik kita ini untuk sekolah minggu. Nah teman-teman, hari ini kita diajak nih untuk berani mengasihi orang yang membenci kita ya, walaupun mungkin itu sulit ya Kak Bagas dan Kak Pilu ya, tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Kita pasti bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Benar Kak Maya. Nah, bagaimana kalau kita meresponi firman Tuhan ini dengan pujian dari KJ 432, jika padaku ditanyakan. Nah, kita juga harus memberitakan firman Tuhan ini ya, Kak Maya, Kak Bagas ya. Yuk, kita nyanyikan pujian ini. Kan ku sampaikan kabar pada orang-orang
Kak Maya, Kak Bagas, dan teman-teman semua, teman-teman Zebaot. Tiba saatnya kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya akan kita tutup dengan doa penutup. Dipersilahkan untuk teman yang bertugas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Walau masih online, tapi kami tetap masih bisa menikmati hadirat-Mu dalam ibadah hari ini. Pada hari ini, kami berdoa untuk Komisi Kanaan, tetap semangat dalam pelayanan. Mereka mempunyai ide-ide kreatif, sehingga kami lebih fokus dan menikmati hadirat-Mu setiap ibadah kami. Tuhan memberikan kesempatan dan perlindungan buat kakak-kakak yang sudah mengambil bagian pelayanan. Biar mereka juga mempunyai hati yang tulus untuk melayani-Mu, bukan melayani manusia. Begitu juga teman-teman kami semua. Pada hari ini, kami juga berdoa buat teman-teman Komisi Kanaan yang berulang tahun di bulan ini. Berilah mereka kesehatan, panjang umur, sukacita, dan berkat-Mu melimpah penuh sepanjang langkah mereka. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan seturut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawanya ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi lu, Kak Bagas, aduh, ternyata kita udah sampai di penghujung ibadah hari ini. Tapi sebelum berpisah, kita punya pesan-pesan nih buat adik-adik Zebaot di rumah. Apa tuh, Kak Pilu? Iya, betul Kak Maya, Kak Bagas. Pesannya kita harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan, yaitu salah satunya kita pakai masker ya setiap kali kita berada di luar rumah. Lagi nggak Kak Bagas? Iya, ada lagi. Jangan lupa tetap mencuci tangan ketika keluar rumah dan menjauhi kerumunan. Betul. Buat teman-teman, jangan kemana-mana, stay at home kalau memang tidak perlu ke rumah. Tapi ada satu yang paling penting, Kak Pilu, Kak Bagas. Kita tidak boleh dan jangan lupa untuk bahagia. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Tuhan berkati.